Hai Arun, assalamualaikum, sobat my channel. Di video kali ini aku mau nerusin dari video yang sebelumnya. Bukan nerusin sih, lebih tepatnya ini yang versi beda. Ini tetap yang doing make up. Aku lagi suka yang doing gitu. Langsung ke skin prep. Ini aku pakai dari Scarlett. Ini moisturizer dari Scarlett. Fungsinya buat melembabkan kulit, biar kulit itu ada glowingnya gitu. Terus setelah moisturizer, ini aku pakai sunscreen yang kuning. Ini aku pakai dari Wardah yang SPF 30. Ini juga fungsinya biar kulit kita siap untuk bermake up. Ditunggu agak kering, disapu-sapu, kemudian dikipas-kipas biar menyerap di kulit. Setelah itu lanjut aku ke primer. Ini primer dari Pixi. Ini yang hasil akhirnya kayak dewy make up gitu. Ini seperti biasanya dipakaikan, boleh dioles-oles karena ini biar menyerap di kulit, agak ditekan-tekan di kulit gitu. Terus setelah skin prep semuanya sudah, lanjut ke foundation. Ini foundation aku pakai dari Makeover. Ini foundation liquidnya dari Makeover. Sebenarnya untuk coveragenya dia masih yang medium ya, jadi enggak yang benar-benar coverage gitu, karena aku pengen ringan aja di tampilan makeup aku. Jadi ini aku pakai yang liquid yang kesannya ringan di wajah aku, tapi sebenarnya ini belum cover gitu. Aku masih butuh concealer ataupun butuh foundation yang coveragenya lebih tinggi. Ini aku ratakan. Setelah dirasa rata, aku tap pakai beauty blender. Untuk beauty blender ini sebenarnya ngaruh banget ya buat tampilan make up. Kalau bisa beauty blendernya itu yang lembut. Nah ini dia, aku pakai LT Pro buat nutupin noda-noda. Ini sebenarnya bukan jerawat ya, tapi lebih ke tai lalat, tapi bukan yang timbul gitu ya, tai lalat yang datar. Tapi karena di muka aku ini banyak banget tai lalat yang kayak gitu, jadi ini aku kasih LT Pro. Ini aku pakaiin foundation gitu, fungsinya buat nutup biar lebih coverage aja, jadi cuma bagian di yang ada nodanya. Setelah dikasihin, jadi cukup di bagian yang ada nodanya, lalu di tap pakai beauty blender. Nah ini beauty blendernya jangan terlalu ditekan ya, jadi di tap aja agak ngambang gitu biar dia ngebaur sama si foundation makeover yang aku pakai tadi. Untuk di hidung ini aku kasih agak tebal karena aku biasanya berkeringat di bagian hidung, dan di bagian hidung itu juga ada tai lalatnya yang lumayan kelihatan banget. Ini lanjut aku pakai loose powder seperti biasanya aku pakai Ultimato ini aku pakai shade yang netral. Ini shade yang terang di muka aku biar looknya itu kayak Chinese gitu. Ini diratakan ke seluruh wajah, di tap aja. Untuk tapnya ini harus telaten ya. Udah lanjut, ini bedak padat aku pakai yang Pixi. Ini Pixinya aku cuma pakai satu warna kalau nggak salah. Ini aku pakai yang Ivory itu warnanya lebih cerah gitu, dan ini looknya karena Chinese jadi aku pengen muka aku lebih cerah. Tapi disarankan ini untuk kulit yang light gitu ya. Kalau untuk kulit yang tan yang lebih dark ini nggak aku sarankan. Terus lanjut ini aku pakai Beautica. Ini
seperti biasanya harus benar-benar runcing ujungnya buat mengalis. Sebelum dialis, disisir-sisir dulu bagian bulu-bulunya, walaupun alis tuh nggak punya bulu sebenarnya, ya adalah dikit-dikit, seenggaknya biar rapih gitu alisnya. Untuk patokan alis sendiri aku nggak ada ya, biasanya sih ada patokan belibet banget, ada patokan tersendiri, cuma ini karena aku saking terbiasanya pakai alis, jadi patokannya ya udah di ujung alis aku yang asli gitu. Diarsir-arsir. Untuk pengasirannya jangan ditekan, jangan terlalu ditekan, cukup ngambang aja. Ini juga berfungsi banget buat sikat ujungnya. Ini sikat ujungnya aku suka, dia nggak sakit. Kadang ada yang sikat itu buat sakit di kulit gitu kan, ini sikatnya lebih lembut menurut aku. Buat teman-teman yang ada pertanyaan ini dan itu, bisa ya komentar di kolom komentar, insya Allah aku jawab dengan sepenuh hati, atau bisa aku jawab dengan video-video aku yang selanjutnya. Aku jawab di video-video aku yang selanjutnya. Maaf banget ya, aku belepotan banget ini ngomongnya. Terus lanjut untuk yang sebelahnya, sama aja caranya di arsir-arsir gitu. Terus kalau untuk kanan dan kiri, aku pribadi susah ya untuk nyamain, seenggaknya agak mirip lah. Nah ini dia, aku untuk eyeshadownya aku pakai Mirel yang kemarin aku review. Ini bagus banget, bisa buat eyeshadow, bisa buat blush on, bisa buat lipstick. Nah hari ini Mirel series ini aku eyeshadownya pakai dari Mirel. Untuk shade-nya sendiri ini aku pakai yang oranye gitu, karena di Mirel itu oranye ada dua kalau nggak salah. Jadi ini ada yang oranye muda dan oranye yang tua. Untuk yang aku pakai ini, aku pakai yang dari Bailey. Ini shade Bailey itu oranye, dia lebih ke oranye muda. Terus aku pakaiin ke eyeshadow. Untuk eyeshadow itu nggak penuh di kelopak mata, tapi lebih ke ujungnya aja. Ujungnya di tap-tap sampai kelihatan ngeblend gitu. Jadi ujung atas dan ujung bawah, nggak cuma yang atas aja tapi yang bawah juga. Setelah itu sisanya baru masuk ke kelopak atasnya, sampai ke pangkal mata. Nah setelah pakai tangan, ini dirasa kalau pakai tangan susah ya, maksudnya untuk ngeblendnya itu dia benar-benar kurang membaur, bisa langsung ke kuas aja, atau enggak di blend dulu pakai tangan. Setelah dirasa udah ngeblend baru pakai kuas. Selain untuk eyeshadow, ini aku pakaikan ke hidung. Ini sebenarnya untuk blush on ya, di hidung itu juga fungsinya untuk blush on. Jadi looknya itu kayak demam gitu, kayak mau nangis, kayak gimana ya. Pokoknya kalau yang doing makeup itu kan unik ya makeupnya. Jadi ini untuk di hidung, kesannya itu kayak flu musim dingin gitu kan, biasanya untuk hidung kan merah ya. Nah ini fungsinya untuk biar kita tuh kayak di musim dingin gitu, biar kelihatan flu. Ini karena aku rasa di pipi itu agak susah membaur pakai tangan, jadi ini aku pakai kuas. Tapi saran aku nggak langsung pakai kuas ya, karena ini aku coba langsung pakai kuas dia susah ngeblendnya. Jadi pakai tangan dulu di blenden baru pakai kuas. Ini untuk blush onnya tadi aku masih tetap pakai Mirel yang shade-nya Bailey, karena ini kan oranye biar nyambung sama si blush on. Niatnya itu kayak dia di mata, di hidung, sama di pipi itu warnanya sama. Nah ini terus setelah tadi aku blend pakai tangan, ini aku blend lagi pakai kuas buat majuin ke bagian pangkal mata. Karena kalau pakai tangan itu susah, dia cuma lengket di tangan aja, nggak bisa maju. Jadi harus ada bantuan pakai kuas eyeshadow gitu. Lalu ini aku pakai glitternya dari Beauty Glaze. Ini aku pakein di kelopak mata, tapi cuma bagian pangkal matanya aja.
Ini aku pakai yang warna silver gitu. Setelah pakai glitter, lalu ini aku pakai eyeliner. Ini eyeliner aku dari Silky Girl, dia yang creamy gitu. Ini aku kasih patokan dulu di ujung. Ini aku pakai kuas. Ini kuas sebenarnya untuk kuas alis, tapi bisa dipakai juga buat kuas eyeliner. Cuma untuk eyeliner sebenarnya ini kurang tipis dan kurang meluncing, tapi untuk di ujung itu masih nggak masalah, dan jangan sampai melebar karena kuncinya dia yang penting telaten gitu. Untuk eyeliner ini jangan lupa juga buat di tagline-nya itu adalah kunci di Makeup Douyin ini. Jadi emang bener-bener di bagian tagline-nya itu, atau di bagian pas banget di atas mata itu harus hitam. Soalnya kalau dia kelihatan putih gitu kayak makeupnya kurang cetar gitu, kurang dapet look makeupnya. Kemudian lanjut, ini aku pakai penjepit bulu mata. Bulu matanya dijepit-jepit gitu. Kemudian ini pakai maskara. Maskara ini aku dari Maybelline yang kolosal. Ini kenapa dijepit? Karena dia emang harus bener-bener naik gitu ya bulu matanya, baru di maskara. Terus selanjutnya ini aku buat aegyosal di bawah mata. Ini karena sebenarnya aku memang punya aegyosal, cuma kurang jelas. Jadi ini aku pertegas. Ini aku pakai Beautica yang tadi buat pensil alis. Kemudian ini aku garis-garis di bawah matanya, tepat di bawah matanya. Cuman ini karena masih ngegaris banget, ini harusnya di blend gitu. Untuk blendnya ini bisa pakai kuas eyeshadow atau kuas-kuas yang ujungnya itu datar gitu, jadi buat ngeblend lebih gampang. Terus ini aku pakai NYX yang jumbo, ini buat aegyosalnya juga buat putih, jadi buat memperjelas aegyosal dikasih warna putih. Enggak cuma Barbie look aja ya yang ada putih di bawah mata ini. Untuk Douyin makeup juga bisa mendukung. Terus ini aku pakai glitter lagi di bawah mata. Untuk glitternya sama yang aku pakai, sama kayak yang di atasnya tadi. Aku pakai yang beauty glaze. Ini sebenarnya untuk ketahanan lebih baik pakai lem, tapi ini aku nggak pakai lem karena emang nggak pakai lem juga udah lengket. Terus ini aku pakai eyelinernya dari Wardah. Ini maksudnya buat bulu mata bawah, buat bulu mata palsu gitu. Jadi cuma buat mendukung. Kalaupun nggak pakai ini juga nggak apa-apa, tetap bagus. Lanjut ini aku pakai LT Pro untuk shading hidungnya. Shading hidungnya aku pakai kuas. Kadang aku juga pakai spons yang bentuknya segi 4, tapi untuk kali ini aku pakai kuas. Untuk shading hidung kalau bisa dibuat seruncing mungkin di bagian hidung, atau dibuat serapi mungkin jadi lurus garisnya. Kalau untuk highlighternya, untuk bagian tengah ini aku pakai Vocalour. Untuk merek Vocalour ini menurut aku bagus ya, karena dengan harga yang terjangkau, murah lah ya hitungannya untuk Vocalour ini. Tapi dia pigmented dan keluar gitu, untuk shimmering-shimmeringnya itu keluar, dia bagus. Terus lanjut ini aku buat tai lalat palsu. Yang tadi tai lalatnya aku tutupin, sedangkan ini emang aku buat. Terus ini aku pakai Mirel buat lip cream tintnya. Ini aku pakai yang Bailey, yang buat eyeshadow tadi Bailey ya. Untuk
lipstiknya atau untuk bibirnya ini aku buat kayak bebek gitu, jadi untuk atasnya dia nggak ada belahan bibir, tapi emang aku sambung gitu kayak bebek gitu kan ya, dia agak mancung di atasnya. Terus ini niatnya ombre, tapi ombre kesannya tetap full lips. Ini aku ombreannya pakai yang shade Stormy. Ini Stormy ini favorit aku sih sebenarnya, jadi bisa banget buat aku pakai sehari-hari. Ini yang Stormy bagus. Kemudian setelah itu biar dia kayak kesannya glossy gitu, ini aku pakai lip gloss. Untuk lip gloss terserah untuk pakai apa aja, tapi ini yang aku pakai dari Makeover, kayak over gitu kan ya mulutnya. Dan setelah ini sudah beres make up aku, tinggal pakai soft lens. Oke, soft lens ini aku pakai terakhir, dan ini dia hasilnya. Buat teman-teman semuanya yang sudah menonton, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Buat teman-teman semuanya, minta like serta komennya, kemudian subscribe, atau bila perlu share ke teman-teman yang lainnya, dan biar aku tambah semangat buat video-video yang lain. Bye bye, thanks for watching.